Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. I hope all of you are in a healthy condition and Allah Subhanahu wa taala always protects us. Amin. Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita ya. Well, welcome back to SAIC Ponorogo YouTube channel. With me, Ustazah Intan in English lesson 6th grade. Selamat datang di channel kesayangan kita, SAIC Ponorogo, dalam pelajaran Bahasa Inggris kelas 6. Masya Allah, sebelumnya sudah mau ucapkan congratulations buat kalian semua. Selamat ya, sudah kelas 6 loh sekarang, Masya Allah. Tidak terasa ini tahun terakhir kalian sebagai pelajar di MI Alam Islamic Center Ponorogo. Maka di tahun terakhir ini, mari sama-sama kita maksimalkan pembelajarannya ya. Baik, dan untuk mengawali pelajaran bahasa Inggris hari ini, kita akan memulainya dengan materi Simple Future Tense. Ya, kita akan belajar tentang Simple Future Tense. Kan kalau di sebelum-sebelumnya kita sudah belajar simple present tense, simple past tense gitu ya. Sekarang kita belajar simple future tense. Apa sih sudah simple future tense itu? Dan buat apa sih kita belajar simple future tense? Nah, pertanyaan itu akan kita dapatkan jawabannya pada materi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus menerapkan adab-adab sebelum belajar. Things to do before study. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum belajar. Yang pertama tentunya intention, yaitu niat. Nah, teman-teman, kita itu tergantung dengan niat kita. Maka dari itu, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita ikhlaskan, kita niatkan belajar kita hari ini semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berniat lillahi ta'ala, insya Allah apa yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi lebih bermanfaat dan tentunya mendapatkan berkah. Amin. Yang kedua adalah ablution atau berwudu. Nah, buat teman-teman yang belum berwudu, boleh loh videonya di stop dulu, kemudian kalian ambil air wudu, lalu kembali lagi belajar bersama kita. Kenapa sih harus berwudu? Karena kita mau ketika kita memperoleh ilmu, kita dalam keadaan yang suci. Tentunya ketika berwudu, kita juga bisa lebih segar ya. Jadi penerimaan materinya bisa lebih lancar gitu. Dan yang ketiga adalah paying attention and make documentation. Memperhatikan dan mencatatnya. Nah, ini dua hal ini harus kita lakukan secara bersamaan. Kita juga memperhatikan, tapi kita juga mencatat. Insya Allah, ketika kalian memperhatikan dan mencatat, ilmu itu akan mudah masuknya dan susah lupanya. Seperti dalam sebuah hadis sudah disebutkan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi silakan diikat ilmunya dengan menulis. Insya Allah, ilmu itu akan lebih tahan lama berada di otak kita, kayak gitu ya. Baik, adab-adabnya sudah diperhatikan. Sekarang waktunya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu
sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Okay, let's start it with simple future tense. Jadi teman-teman, apa sih simple future tense itu? Simple future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini ya, lihat di example-nya. I will go to school tomorrow. Aku akan pergi ke sekolah besok. Nah, ini kan kejadiannya baru akan terjadi besok ya. Jadi ini yang dinamakan simple future tense, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Bisa besok, bisa 2 hari yang akan datang, pekan depan, bulan depan, dan seterusnya. Jadi kita akan membahas ini ya, penggunaan will di sini. Will di sini untuk menandakan kalau kalimat itu adalah kalimat simple future tense. Simple future tense ini memiliki 3 formula juga ya, seperti tenses-tenses yang lainnya. Yang pertama ada positif, kemudian ada negatif, kemudian ada interrogatif. Jadi ada yang kalimat positif, kalimat negatif, kemudian kalimat interrogatif atau pertanyaan. Dan masing-masing rumusnya akan Ustazah jelaskan setelah ini. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Right, we're gonna start with the positive one. Yang kita akan mulai dari rumus yang positif ya, silahkan diperhatikan. Nah, di sini tadi rumusnya adalah subjek dulu, kemudian will sama verb 1, kemudian objeknya, baru adverb atau keterangannya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama-sama, subjeknya ada ini ya, ada I, you, they, we, he, she. Nah, ini baru langsung ditambahkan will-nya. Kemudian kata kerja bentuk pertama, ini contohnya kita pakai eat. Kemudian objeknya fried chicken. Kemudian kata keterangannya, keterangan waktunya ini tomorrow atau besok. Jadi contohnya misalnya I will eat fried chicken tomorrow. Aku akan makan ayam goreng besok. Nah, ini kan kejadiannya baru akan dilakukan besok, makanya kita menggunakan will. Gitu ya. Dan selanjutnya. Sekarang kita mulai ke yang negatif. Oke, sekarang ke formula yang negatif atau rumusnya. Silakan diperhatikan. Nah, ini pada dasarnya tidak terlalu beda ya, Nak ya. Lihat, ini yang membedakan cuma kata notnya doang. Sini. Jadi subjeknya pun masih sama, masih ini semua subjeknya dipakai. Kemudian ada kata will, not, baru verb 1, baru objek, baru adverb. Ini menyesuaikan ya. Ini sudah kasih contoh nih yang misalnya yang you. You will not eat fried chicken tomorrow. Kamu tidak akan makan ayam goreng besok. Nah, jadi sesuatu yang terjadi besok itu dia tidak akan makan ayam goreng. Nah, itu untuk formula yang negatif. Begitupun selanjutnya.
sekarang kita masuk yang interrogatif atau yang pertanyaan. Formula yang interrogatif ini sedikit mirip dengan yang positif, hanya saja dibolak-balik. Nah, kalau tadi will-nya ada di setelah subjek, ya kan? Sekarang will-nya ada di paling depan. Jadi, formulanya menjadi will, subjek, verb 1, objek, baru adverb. Contohnya, will they eat fried chicken tomorrow? Nah, ini kalau misalnya diartikan jadi, akankah dia makan, akankah mereka makan ayam goreng besok? Nah, itu gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau memakai interrogatif formula itu pakainya will di paling depan. Subjeknya juga ini. Udah, selainnya tinggal menyesuaikan. Bisa difahami ya? Insya Allah bisa. Dan ini Ustazah kasih beberapa contoh lagi ya, silahkan diperhatikan. Yang pertama kita mulai dari yang positif. Nah, ini di sini sudah punya. You will play soccer tomorrow. Kamu akan bermain sepak bola besok. Nah, itu kan masih terjadi besok ya, jadi makanya menggunakan a will. Kemudian yang kedua ada she will teach English next week. Dia perempuan akan mengajar bahasa Inggris pekan depan. Nah, itu kan masih akan terjadi di pekan depan. Kemudian yang ketiga, we will drink milk tonight. Kami akan minum susu malam ini. Nah, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang akan dilakukan di hari kemudian atau di masa depan. Contoh selanjutnya adalah yang negatif. Nah, ini tinggal dikasih note aja ya. Kalau negatif itu, nih ada note di sini, ada note di sini, ada note di sini. Kita mulai dari yang pertama. You will not play soccer tomorrow. Kamu tidak akan bermain bola besok. Nah, itu. Kemudian yang kedua, she will not teach English next week. Dia tidak akan mengajar bahasa Inggris pekan depan. Yang ketiga, we will not drink milk tonight. Kami tidak akan minum susu malam ini. Nah, itu yang negatif. Sekarang yang interrogatif atau yang pertanyaan. Tinggal will-nya semua ditaruh di depan nih. Will di depan, will di depan, will di depan. Nah, gitu ya. Jadi kita mulai yang pertama. Will you play soccer tomorrow? Apakah kamu akan bermain bola besok? Kayak gitu. Yang kedua, will she teach English next week? Apakah dia perempuan akan mengajar bahasa Inggris pekan depan? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, will we drink milk tonight? Apakah kami akan minum susu malam ini? Nah, gitu. Itu yang negatif, yang interrogatif. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Silakan diperhatikan. Complete the sentence with will in the positive form. Lengkapi kalimat ini menggunakan kata will pada rumus positif. Ketika sudah punya soal, I dalam kurung play badminton tomorrow, maka ketika disisipin kata will akan menjadi I will play badminton tomorrow. Nah, diperhatikan ya di sini penggunaan will-nya. Will-nya ditaruh di sini. Jadi ditaruh di setelah subjeknya di sini. Kayak gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Intan cook dalam kurung cook fried chicken tonight. Nah, ini jadinya gimana teman-teman? Kalau disisipin, coba kalian pikirkan. Oke, benar sekali. Jadi akan menjadi Intan will cook fried chicken tonight. Dilihat ya. Jadi will-nya di sini juga ditaruh di kata setelah si Intan atau si subjeknya. Oke, sip. Sekarang yang ketiga.
We dalam kurung buy ice cream next week. Bagaimana jika disisipkan kata will? Benar sekali. We will buy ice cream next week. Nah, ini juga will-nya ditaruh di sebelum kata buy setelah subjeknya di sini. Oke, sekarang bisa ya? Sudah? Dan yang sekarang adalah yang negative form. Jadi, complete the sentence with will not in the negative form. Lengkapi kalimat ini menggunakan kata will not pada rumus negatif yang tadi. Misalnya contoh nomor 1. I dalam kurung play badminton tomorrow. Jadi bagaimana kalau disisipkan kata will not? Maka akan menjadi I will not play badminton tomorrow. Nah, ini ya, will not-nya ditaruh di sebelum verb 1 setelah subjek. Jadi ditaruhnya di sini. I will not play badminton tomorrow. Kemudian yang kedua, Intan dalam kurung cook fried chicken tonight. Jadi seperti apa? Benar sekali. Intan will not cook fried chicken tonight. Intan tidak akan memasak ayam goreng malam ini. Nah, ini sama ya. Jadi will not-nya ditaruh di sini. Oke, gitu ya. Sekarang yang ketiga, we dalam kurung buy ice cream next week. Maka jika disisipkan will not akan menjadi we will not buy ice cream next week. Kayak gitu. Jadi taruh di antara subjek dan verb 1. Sini, oke. Bisa difahami ya? Understand? Insya Allah understood. Bisa lah. Teman-teman kan pintar-pintar semua, jadi pasti insya Allah paham. Oke, and now it's time for exercise. Ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan hari ini. Yang pertama, do the exercise on page 4. Nah, jadi dikerjakan di halaman 4 ya, Nak. Di halaman 4 ini, kalian hanya harus menyisipkan kata will atau will not sesuai yang sudah berikan contoh sebelumnya. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian yang kedua, do the exercise on page 5. Nah, di halaman 5 ini kalian hanya diminta untuk memilih mengisi menggunakan will atau will not sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai salah. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Ustadzah. Write neatly and submit to Ustadzah Intan maximum on 18 by WhatsApp. Jadi ditulis yang rapi, kemudian dikumpulkan ke Ustadzah Intan maksimal jam 18 atau jam 6 sore menggunakan WhatsApp. Ingat, nulisnya yang rapi, di fotonya yang jelas supaya Ustadzah Intan memudah untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Oke, gitu ya, insya Allah jelas ya. Well, that's all for today. Kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Tapi sebelumnya, mari sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for your attention. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan, dan jangan lupa juga murojaah ya sama Ustadz Adit maupun Ustadz Marno. Sudah mohon maaf atas segala kekurangan. I'll see you guys on the next meeting. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.